البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dengan memohon pertolongan pada Allah, kita akan membaca kitab Karamatul Khulafa'ir Rasyidin. Kita langsung saja masuk ke mana berarti ya? Halaman 10 setelah khutbatul hajah. Kemudian apa disebutkan di sini? Fa inna karamatil auliya amrun waqi'un la yajhaduhu illal mu'tazilah wa man naha nahwahum. Maka sesungguhnya kekeramatan para wali itu perkara yang memang terjadi. Tidak ada yang menentangnya kecuali Mu'tazilah dan orang yang berjalan seperti perjalanan mereka, hanya memakai ra'yu, rasional, pakai akal yang apa itu dangkal. Wal karamah hiya ikramullahi ta'ala ala abdihil mukhtar. Yang namanya karamah, kemuliaan, itu adalah pemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang terpilih. Wala yalzamu fil karamah ayatira rajulu fil hawa. Dan tidak mengharuskan di dalam kekeramatan itu seseorang berjalan di udara. Alhamdulillah kita berjalan di atas Air Asia, boleh tuh. Wala yamshi alal ma, alhamdulillah kita jalan di atas kapal, enggak masalah. Wala yata'asaru bil hadid, bukan pula yaitu apa? Oh, dia kebal dari besi atau apa, bukan seperti itu. Bal hiya ma akramallahu abdan bil ataya, tetapi yang namanya karamah adalah perkara yang dengan itu Allah memuliakan hambanya dengan pemberian-pemberian bisa babi imanihi wa taqwa, dengan sebab keimanannya dan ketakwaannya. Wa a'zamul karamat hiya luzum, ini kurang wawu ya, luzumul istiqamah, kesetiaan pada istiqamah. Istiqamah di atas agama Allah. Bukan malah sholat dengan alasan, oh saya sudah tingkat apa itu ya, makrifah, tak perlu sholat. Atau oh saya sudah tingkat hakikat, saya bersatu dengan Allah, kalian yang harus sujud pada saya. Oh, bukan itu namanya karamah. Tapi setia kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Wa waliyullah huwal mu'minul muttaqi. Wali Allah itu siapa? Orang mukmin yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, ala harfu tanbih wal istiftah, menunjukkan pentingnya perkara setelah itu. Sesungguhnya para wali Allah, mereka tidak tertimpa ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzi ini sebagai apa? Tafsir wa tafsil, penjelasan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kita lihat di sini, syaratnya dua. Syarat pertama didatangkan dengan apa? Fi'il madhi, amanu, fi'il madhi. Memang dia sudah beriman. Syarat kedua dengan apa? Fi'il mudhari, menunjukkan tajaddud wal istimrar, terus-menerus bertakwa. Bukan malah setelah naik level tertentu merasa naik, tahu-tahu apa? Membolehkan khamr atau apa itu, atau mengatakan saya bukan sholat di sini, saya sholat di tanah suci Mekah katanya. Begitu adzan saya sudah berangkat, oh di sana malah belum waktunya lah ya. Jarak berapa itu? 4 jam kan tentunya. Baik, ini penipuan aja. Baik. Aulia itu dari wali. Al-wali itu dari al-walayah. Walayah itu mengandungi 3 perkara. Apa itu? Al-mahabbah, rasa cinta. Kemudian apa? Al-qurbah, kedekatan. Yang ketiga adalah an-nusrah, menolong. Itulah wali Allah yang sebenarnya. Cinta pada Allah, berusaha selalu mendekat pada Allah dan menolong agama Allah. Bukan malah jadi bermalas-malasan di dalam agama ini. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna awliya'ah humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya para walinya adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kama fassarahum rabbuhum, sebagaimana Rabb mereka yang menafsirkan siapa wali itu. Bukan penafsiran manusia, bukan penafsiran sekte tertentu. Allah yang menafsirkan, Allah yang menjelaskan. Terserah Allah apa syarat wali. Ternyata Allah mensyaratkan apa? Iman dan takwa. Bukan mensyaratkan yang apa itu? Bersemedi di gua ini, di gua itu dan seterusnya. Seperti yang di mana Malaysia di Perlis itu. Sudah ada masjid sunnah, tapi memang tak jauh dari situ ada gua tua.
Sebagian orang malah pergi ke gua itu. Untuk apa? Untuk semedi, pengen cari Nabi Khidir katanya. Entah Nabi Khidir atau ternyata jumpa jin. Bagaimana? Tidak sholat. Sholatnya kalaupun sholat di dalam gua, padahal ada masjid di situ, dekat situ, Masjid Ahlus Sunnah. Ya kita tak mampu apa-apa, itu pemerintah yang berwenang untuk menghancurkan kesyirikan itu sih sudah ditulis. Dilarang semedi di dalamnya dan sebagainya itu. Tapi ya kadang orang bandel. Baik. Inilah hakikatnya, yaitu apa? Iman dan takwa. Fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliya. Maka setiap orang yang bertakwa dia menjadi wali Allah. Tidak disyaratkan jadi terbang, jadi punya entah apa itu, kekebalan atau apa. Annahu la khaufun alaihim, mereka tidak tertimpa ketakutan, fima yastaqbiluna min ahwalil qiyamah, mereka tidak takut, tidak mengalami ketakutan di dalam perkara yang akan mereka hadapi berupa kengerian-kengerian kiamat. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati ala ma wara'ahum fid dunya, tidak bersedih hati atas perkara yang di belakang mereka di dunia, yaitu mereka tidak sedih, tidak mengalami kegundahan atas anak istri yang ditinggalkan. Karena apa? Allah dan para malaikatnya yang akan mengurusi keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan itu. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Imam, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal ahwalur rahmaniyah wa karamatu auliyaih. Keajaiban-keajaiban dari Ar-Rahman, ahwal seringkali maksudnya adalah keajaiban. Walaupun asal dari ahwal sih keadaan. Dan kekeramatan wali Allah al-muttaqin yang bertakwa, yakunu sababuhul iman. Sebabnya itu, jadilah sebabnya itu adalah keimanan, bukan malah kekufuran. Jadi wali setan nanti kalau kekufuran. Fa inna hadhihi haulu auliya'i, karena inilah keadaan wali Allah, yaitu beriman kepada Allah, bukan malah berbuat yang aneh-aneh itu. Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terjemahannya telah kita lewati. Wa takunu nikmatan lillahi ala abdihil mu'min. Dan jadilah kekeramatan tadi nikmat yang menjadi milik Allah kepada hambanya yang mukmin fi dinihi wa dunya, di dalam agamanya dan di dalam dunianya. Kekeramatan terkadang pada perkara ini, terkadang pada perkara itu, untuk orang yang mukmin dan bertakwa. Fatakunul hujjata fiddin wal hajata fid dunya lil mu'minin. Sehingga menjadi hujjah di dalam agama ini. Tatkala terjadi kebingungan, kekacauan, Allah memberikan taufik. Maka ini jadi hujjah. Tatkala terjadi kesulitan duit mungkin, atau kesulitan ekonomi, atau seperti yang dialami oleh Imam Ibnu Qudamah, mau berwudu bingung, tidak mendapatkan air, airnya keruh lagi atau apa, dan banjir, mata airnya di seberang. Maka apa, tahu-tahu Allah memberikan taufik untuk berjalan di atas air yang banjir itu, dan mampu berjalan sampai ke seberang. Beliau nggak cerita siapa-siapa, tapi ada murid yang mengintai. Itu contoh perkara duniawi untuk membantu seorang mukmin. Dan contoh banyak sekali, masalah rezeki, tahu-tahu ada rezeki tatkala diputus subsidinya dari pemerintah. Imam siapa itu ya? Siapa, Asbatun Nasfi Hamad bin Salamah, Affan bin Muslim As-Soffar. Tatkala disuruh mengatakan Quran makhluk, beliau tak mau. Kemudian apa? Diancam, kalau engkau tidak mau subsidimu bulanan akan dicabut. Beliau mengatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit. Demikian pula yang dijanjikan pada kalian. Setelah itu memang tidak diberi duit oleh pemerintah, tapi tahu-tahu ada yang mengetok pintu, dibuka tak ada orang, dilihat sudah ada duit persis sama dengan subsidi dari pemerintah bulanan. Ini contoh karomah dan sananya sahih peristiwa itu. Baik. Mithlu makanat mu'jizati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi sebagai mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat agama, yaitu apa? Al-Qur'an. Mukjizat dunia, tatkala apa? Tak ada air, tahu-tahu ada air yang memancar dari tangan beliau, membantu orang minum, membantu orang wudu dan sebagainya. Walaupun tidak lepas dari urusan agama tentunya. Kata beliau di sini, kanatil hujjata fiddin.
dia menjadi hujjah di dalam agama ini, wal hajata lil muslimin, dan memenuhi hajat kaum muslimin. Mithlul barakatil lati tahsulu fit ta'ami wasyarab, seperti keberkahan yang terjadi pada makanan dan minuman. Kana ilma min baini asabi'ih, seperti memancarnya air di antara jari jemari beliau. Wa mithlu nuzulil matar bil istisqa, seperti turunnya hujan dengan istisqa. Wa mithlu qahril kufar, seperti apa? Kekalahan orang kafir, dilempar kerikil, dilempar apa itu? Debu atau pasir ya, pasir. Tahu-tahu orang kafir jadi kalah dalam perang Badar dan dalam perang Hunain itu. Wa syifa'il marid bidu'a, kesembuhan orang sakit dengan doa Nabi. Wa mithlul akhbaris shadiqah, dan seperti apa? Berita-berita yang benar. Berita peristiwa nanti akan datang begini, tahu-tahu betul terjadi. Wan nafi'ah, dan berita yang bermanfaat. Bima ghaba anil hadirin, yang tidak diketahui oleh orang yang hadir. Tahu-tahu setelah Nabi wafat terjadi ini, seperti yang Nabi ceritakan misalkan. Wa akhbarul anbiya la takdzibu qattu, berita para nabi itu tidak dusta sama sekali. Wa amma ashabul ahwali syaitoniyah, adapun para pemilik keajaiban yang datang dari setan, fahum min jinsil kuhan, mereka itu dari jenis para dukun. Dukun kan juga punya keajaiban, tapi itu bukan karomah, dibantu setan aja. Yakdzibuna taroh, terkadang mereka dusta, wa yasduquna ukhra, terkadang mereka jujur. Jujur karena memang kebetulan beritanya tepat dengan berita yang datang dari langit itu. Wala budda fi a'malihim min mukhalafatin lil amr, pasti di dalam amalan mereka ada penyelisihan terhadap syariat. Amr adalah asyara'. Qala ta'ala hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, maukah kalian untuk aku khabari tentang kepada siapa setan itu turun? Siapakah orang yang para setan itu turun? Tanazzalu ini ada tak mudhara'ah yang terhapus. Takdirnya apa? Tatanazzalu. Tanazzalu ala kulli afakin asim. Para setan itu turun kepada setiap pendusta lagi pendosa. Afak yaitu orang yang banyak berdusta. Asim orang yang banyak berdosa. Walihada yujadul wahidu minhum min haula, maka dari itu didapatkan satu orang dari mereka mula bisanil khaba'is, memakai apa? Perkara-perkara yang busuk, minan najasat, memakai benda-benda najis. Atau terkadang apa? Agar setan semakin suka, dia menulis Quran dengan darah haid, naudzubillah. Atau pakai baju yang najis-najis agar setan suka. Setan mensyaratkan tidak boleh wudu dan seterusnya, tergantung syarat dari khodam dia apa. Wal akdzar, benda-benda yang busuk. Allati tuhibbuha syayatin, yang disukai oleh para setan. Wa murtaqiban lil fawahish, melakukan kekejian-kekejian. Terkadang setan mensyaratkan apa? Harus mensodomi kambing misalkan, tergantung perintah setannya apa. Au dzaliman linnasi fi anfusihim wa amwalihim, atau menganiaya manusia di dalam jiwa-jiwa mereka ataupun harta benda mereka. Terkadang setan mensyaratkan si dukunnya, kalau dukunnya perempuan, nanti pada hari tertentu harus siap berhubungan dengan setan itu, berhubungan badan dengan setan itu, naudzubillah. Atau setan mensyaratkan nanti keturunanmu harus ada yang saya masuki. Atau terkadang anak-anaknya dikacau kalau persembahannya itu tidak cukup. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Wallahu ta'ala qad harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Padahal Allah Ta'ala telah mengharamkan kekejian-kekejian yang nampak dan yang tidak nampak. Wal isma wal baghiya bi ghairil haq, mengharamkan dosa dan penganiayaan tanpa kebenaran. Bi ghairil haq ini dikatakan apa? Sifatun kasifah, sifat yang menjelaskan baghyu. Memang yang namanya al-baghyu itu pasti bi ghairil haq. Wa antusyriku, dan melarang kalian berbuat kesyirikan sampai akhir ayat. Wa auliyaullah humul ladzina yattabi'una ridha. Para wali Allah adalah orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Bi fi'lil ma'mur, dengan melakukan perkara yang diperintahkan, wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan apa yang terlarang, wa sabri 'alal maqdur, dan bersabar atas perkara yang ditakdirkan.
Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa fi hadhil fursatis saminah, di dalam kesempatan yang berharga ini, saat kuru ba'dhan min karamatil khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum ajmain. Saya akan menyebutkan beberapa, tidak semua, beberapa dari kekeramatan para khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum ajmain, fallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Maka Allah lah yang memberikan taufik kepada jalan yang paling lurus. Al-babul awal, kita masuk ke halaman 13. Masih ada waktu ya. Ayo. Bab yang pertama, karamatu Abi Bakrin As-Siddiq. Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar siapa namanya? Siapa yang ingat Abu Bakar? Iya. Ayo, Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman bin Amr At-Taimi Al-Qurashi. Tayyib, al-hadisul awal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihih. Oh, mestinya faqala, tak perlu ya, sudah ada qala tadi. Haddatsana Abu Nu'man. Qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abu Utsman. Ayahnya ini asbatun nasfi Abi Utsman. Mu'tamir bin Sulaiman siqatun abid. Ayahnya Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Asbatun nasfi Abi Utsman. Abu Utsman siapa? Abdurrahman bin Mul. Baik, siqatun mukhadram. An Abdurrahman bin Abi Bakar, sahabat, anak dari sahabat. Anna ashabas sufah, bahwasanya ahli sufah, para tamu Allah itu yang tinggal di beranda masjid. Kanu unasan fuqara, mereka adalah sekelompok orang yang fakir. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu ta'amus naini falyadhhab bisalis. Barang siapa memiliki makanan untuk 2 orang, hendaknya dia pergi membawa orang ketiga. Ya, makanan untuk 2 orang diberkahi insyaallah dan mencukupi 3 orang. Wa in arba fa khamis, kalau mencukupi 4 orang, maka hendaknya membawa orang kelima, au sadis, atau orang yang keenam. Mana qasad shadaqatun min mal, sedekah memang tidak mengurangi harta, malah jadi tambah berkah. Sesuai dengan kekuatan iman dan istisabnya pelakunya tentunya. Wa anna Abu Bakrin ja'a bisalasah, dan bahwasanya Abu Bakar datang, yaitu pulang ke rumah membawa 3 orang dari ahli sufah. Fantolakon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi asyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat membawa 10 orang. Memang jadi contoh terbaik ya beliau, Masya Allah. Padahal beliau sendiri secara harta jelas Abu Bakar dan Umar lebih banyak hartanya. Tapi Nabi memang betul-betul siqah kepada Allah, percaya pada pertolongan Allah. Qala fahuwa ana wa abi wa ummi. Yang di rumah ada saya, kata Abdurrahman, dan ayah saya yaitu Abu Bakar, dan ibu saya Ummu Ruman radhiyallahu anhum ajmain. Fala adri qal wa mraati. Kata sebagian rawi, saya tak tahu apakah beliau mengatakan dan ada istri saya, istri dari Abdurrahman. Wa khadimun, dan ada seorang pembantu. Bainana wa baina baiti Abi Bakar, antara kami dengan rumah Abu Bakar. Atau terkadang bait artinya ahlu bait, keluarga Abu Bakar. Wa inna Abu Bakrin ta'asya indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Abu Bakar makan malam di rumah Nabi. Karena memang dikatakan sebagai wazirnya Nabi, menterinya Nabi, penolong Nabi, sehingga sering di rumahnya Nabi, ikut makan malam di sana. Faja'a ba'da ma madha minal laili masyaallah. Kemudian Abu Bakar datang pulang ke rumah setelah sebagian masa di malam itu sudah berlalu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Qarallahum ra'atuh ma habasaka an adiyafik. Maka istrinya yaitu Ummu Ruman bertanya kepada Abu Bakar, apa yang menyebabkan Anda tertahan dari tamu Anda? Tamu sudah menunggu, Anda enggak pulang-pulang. Au qal dhaifik, dengan pola mufrad. Qal awama asyaitihim, apakah engkau belum memberi mereka makan malam? Qalat abau hatta taji. Maka istrinya mengatakan mereka enggan makan sehingga Anda datang. Ya, para tamunya malu kalau makan sementara tuan rumahnya, kepala rumah tangganya belum datang. Para ashabus sufah malu. Wa qad uridu, telah disodorkan kepada mereka makanan tadi, fa'abau, namun mereka enggan memakannya. Kalau fadhahabtu ana fahtabatu. Abdurrahman mengatakan, saya pergi dan bersembunyi. Ia takut kena marah dari ayahnya. Faqal ya Ghunsar.
Ghunsar ini kalimat bahasa Arab yang menunjukkan apa? Caci makian. Seorang ayah memaki anaknya. Thayyib. Karena apa? Ayahnya jengkel. Gimana terjadi seperti ini? Tamunya kelaparan, kelamaan. Kenapa bukan engkau yang menemani mereka atau apa misalkan? Nah, ayahnya menyangka seperti itu. Fajadda'a wasabba. Beliau menghardik dan mencaci. Waqal kulu. Abu Bakar berkata kepada para tamu, makanlah kalian. Lahanian. Tidak enak malam ini. Faqal wallahi la atau amuhu abada. Abu Bakar mengatakan wallahi saya tidak akan memakan selamanya. Itu ini untuk kalian aja wahai para tamu. Waimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aksara minha. Kata Abdurrahman, demi Allah, tidaklah kami mengambil dari suapan tadi kecuali semakin bertambah dari bawahnya, lebih banyak daripada suapan tadi. Semakin dimakan malah semakin bertambah banyak. Kalau yakni hatta syabi'u, sampai mereka semuanya kenyang. Wasarat aksara mimma kanat qabla dzalik, dan jadilah makanan tadi lebih banyak daripada sebelum itu. Ini karomah. Fanadhara ilaiha Abu Bakar, maka Abu Bakar melihat kepada makanan tadi, fa idza hiya kama hiya au aksara minha. Ternyata idza di sini idza fujaiyah, dia harf. Yang setelahnya adalah isim. Fa idza hiya. Ternyata atau tiba-tiba beliau mendapati makanan itu seperti sedia kala atau lebih banyak. Faqala limra'atih, maka Abu Bakar berkata kepada istrinya, ya ukhta bani Firas mahadha. Wahai saudari Bani Firas, apa ini? Qalat la wa qurrata aini. Tidak. Wahai kekasihku, qurratu aini, yaitu yang menyejukkan jiwa. Jiwa kalau sejuk, mata jadi sejuk. Jiwa kalau sedih, mata jadi panas dan menangis. Nah, ini istilah orang Arab, qurrata aini. Bahkan dalam Quran juga ya. Lahiyal ana aksaru minha qabla dzalik. Bisalasi marraj. Istrinya mengatakan, sungguh makanan ini sekarang lebih banyak dari sebelumnya 3 kali lipat. Masya Allah. Fa'akala minha Abu Bakar. Abu Bakar pun makan darinya. Tadinya biar tamunya ajalah yang makan. Sekarang dia pun ikut makan. Ada berkah, beliau suka. Semua orang suka untuk mencari berkah. Dan memang disyariatkan untuk mencari berkah. Tapi berkah syariah, bukan yang bid'iyah atau syirkiyah tentunya. Qal wa inna ma kana dzalika minasyaiton. Abu Bakar mengatakan yang tadi itu dari setan, yakni yaminah, yaitu sumpah beliau. Tadi beliau bersumpah tidak akan makan selama-lamanya. Beliau mengatakan ini dari bisikan setan aja, tadi saya marah. Ya, masih manusia. Baik. Summa akala minha luqmah, kemudian beliau memakan lagi darinya satu suapan. Summa hamalaha ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau membawa makanan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indah, maka makanan itu berpagi-pagi ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainana wa baina qaumin aqd. Ini peristiwa lain tapi apa? Masuk di dalam di hari itu. Ada perjanjian antara kami dengan suatu kaum, perjanjian damai. Famadol ajal, kemudian batas waktunya telah berlalu. Farraqana isna asyara rajula, kemudian Nabi memisahkan kami 12 orang, yaitu terbentuk pasukan, masing-masing regu ada 12 orang. Ma'akul li rajulin minhum unas, setiap orang dari mereka ada sekelompok orang. Oh mungkin gitu ya, yaitu apa, terbentuk 12 kepala regu, satu regunya satu orang ada sejumlah orang. Ya 12 regu jadinya. Wallahu a'lam kam ma'akul li rajul. Wallahu a'lam, setiap orang itu disertai berapa orang? Yang pasti ada 12 regu. 12 regu berarti. Fa'akalu minha ajma'un. Mereka semua makan dari makanan yang diberkahi tadi. Au kama qala, atau seperti yang beliau katakan. Baik. Wal hadisu akhrajahu aidan al Imam Muslim fi sahihi faqal hadatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari wa Hamid ibnu Umar al-Bakrawi wa Muhammad ibnu Abdul A'la al-Qaisi kulluhum anil Mu'tamir. Kembali ke sanad yang tadi. Walafdhu li bin Mu'ad hadatsana al-Mu'tamir ibnu Sulaiman bih wa qala al-Hafidz al-Baihaqi rahimahullah ba'da dzikri hadzal hadis. Setelah menyebutkan hadis ini juga
Imam Al-Baihaqi mengatakan wa qad rawaina karamatin zaharat ala iddatin minal auliya. Sungguh kami telah meriwayatkan kekeramatan-kekeramatan yang muncul kepada sejumlah dari para wali fi hayati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali bukan hanya di zaman-zaman setelah itu, tapi apa? Para sahabat juga waliullah. Walahu syawahidu kasirah, dan dia memiliki bukti-bukti atau pendukung-pendukung yang banyak. Zakarnaha fi kitabi dalailin nubuwah wa ghairih. Kami telah menyebutkan itu di kitab tanda-tanda kenabian dan yang lainnya. Ini dalam kitab I'tiqad, ana nukilkannya. Al-hadisus tsani, hadis yang kedua. Qala Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah fi At-Tabaqatil Kubra. Hadatsana Amr ibnu Asim. Qal akhbarana Hammam an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Asbatunas fi Aisyah siapa? Urwah ibnu Zubair dan Amrah. Thayyib. Amrah bintu Abdurrahman. Anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu lama hadarathul wafah, bahwasanya Abu Bakar tatkala dihadiri tanda-tanda kematian, da'aha, Abu Bakar memanggil Aisyah. Faqal, beliau mengatakan, innahu laisa fi ahli ba'di ahadun ahabbu ilayya ghinan minki. Sesungguhnya tidak ada dari keluargaku sepeninggalku seseorang yang lebih aku sukai untuk mendapatkan kecukupan selain engkau. Jelas masih ada beberapa anak yang lain, ada Asma, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Tetapi yang paling disukai Abu Bakar mendapatkan kecukupan adalah Aisyah. Kita tahu kehidupan Aisyah dengan Rasulullah, ma'ruf, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan mereka sangat memerlukan bantuan atau yang seperti itu. Abu Bakar suka kalau Aisyah mendapatkan kecukupan. Wala a'azu alayya faqran minki, dan tidak ada yang lebih menyusahkan bagi saya kefakirannya melebihi dirimu. A'azu ay menyusahkan, bukan paling mulia, tapi yang paling membuat saya merasa susah hati. Wa inni kuntu nahaltuki min ardin bil aliyatin judad, dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu dari sebidang tanah di dataran tinggi Mekah, al-aliyah, dataran tinggi Madinah, afwan. Yang Madinah kali ini tentunya. Judad, yaitu apa? Hasil panen. Yakni suram, iya panen, hasil panenan. Isrina wasaqa, sebanyak 20 wasak. Satu wasak itu berapa ya? Situ nasoan, 60 sok. Satu sok sendiri adalah 4 mud. Satu mud ma'ruf berapa itu? Kurang lebihnya 780 ml sampai 800 ml itu. Falau kuntu jadatuhu tamra aman wahidan, seandainya saya memanennya 1 tahun mendapatkan kurma, in hazalak, itu akan diraup untukmu, yaitu menjadi milikmu. Wa innama huwa malul waris, dia itu hanyalah harta untuk orang yang mewarisi. Waris, yang mewarisi. Kalau yang mewariskan apa? Mewaris. Wa innama huma akhawaka wa ukhtak. Siapa ahli warisnya sekarang? Yaitu 2 saudara lelakimu dan 2 saudari perempuanmu. Si saudara emang lelaki ya, saudari perempuan. Jadi 2 ditambah engkau. Faqultu innama hiya Asma. Perempuannya hanya tinggal Asma selain saya. Bagaimana masih ada 1 lagi? Faqal wa dzatu batnin ibnati Kharijah, yang ada di dalam perut putri Kharijah, yaitu apa? Abu Bakar menikah dengan seorang wanita lagi. Nah, ternyata wanita ini sedang mengandung, tapi hamil muda. Bagaimana Abu Bakar tahu? Waktu itu kan belum ada USG atau apa-apa itu untuk tahu isi perut. Nah, ini adalah apa? Karomah, taufik dari Allah Ta'ala. Qad ulqiya fi ru'i, Qad ulqiya fi ru'i, yaitu apa? Qalb, jantung. Annaha jariyah, bahwasanya yang di perut istriku itu adalah bayi perempuan, jariyah. Fastausi biha khaira, maka berwasiatlah untuknya yang baik-baik. Fawalladat Umma Kulsum, kemudian wanita tadi melahirkan bayi perempuan, diberi nama Ummu Kulsum.
Thayyib, sanadnya sahih seperti yang Anda sebutkan di situ. Thayyib. Wa qala al-Hafidz Al-Lalikai rahimahullah, hadhihi kanat zaujata Abi Bakrin. Putri Kharijah ini istri Abu Bakar. Wahia namanya siapa? Habibah bintu Kharijah bin Zaid min Bani Zuhair min Banil Harith ibni Khazraj. Berarti apa? Dari Ansoriyah, Khazrajiyah. Wa kanat hamila hina tuwfi Abu Bakrin radhiyallahu an. Dia dalam keadaan mengandung tatkala Abu Bakar diwafatkan. Fawalladat ba'dahu Umma Kulsum. Sepeninggal Abu Bakar, maka istrinya melahirkan Ummu Kulsum. Fatazawwajha Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhum. Dinikahi oleh salah satu dari 10 sahabat terbaik, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajmain. Fasaddaqallahu dhanna Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Allah membenarkan persangkaan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya yang lahir nanti adalah bayi perempuan. Bima qalah, dengan apa yang beliau katakan, wa ja'ala dzalika karamatan lah. Allah menjadikan itu sebagai kekeramatan untuk Abu Bakar. Fima akhbara bihi qabla wiladatiha, di dalam perkara yang beliau kabarkan sebelum anak itu lahir. Wa annaha unsa wa laysat bidzakar, dia memang perempuan bukan lelaki. Wa qala al-Hafidz Abdur Razzaq rahimahullah fi musannafih. Ini bagusnya sih nomor 3 harusnya ya, tapi nggak apa-apa masalah penambahan. Akhbarana Ma'mar Aniz Zuhri. Ma'mar sabutun fi Zuhri. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana rajulun aswadu ya'ti Abu Bakrin. Ada seorang lelaki yang berkulit hitam sering mendatangi Abu Bakar. Fayudnihi wa yuqri'uhul Qur'an. Abu Bakar mendekatkan dia dan membacakan kepadanya Quran. Masya Allah ya, diajari langsung oleh Abu Bakar Al-Quran. Hatta ba'asa sa'iyan au qala sariyah. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan sa'i. Seringkali sa'i itu untuk mengumpulkan zakat. Atau mungkin riwayatnya adalah sariyah, yaitu sekelompok pasukan perang. Faqal arsilni ma'ah. Maka murid ini mengatakan kepadanya, kirimkan saya bersama pasukan itu atau pengumpul zakat itu. Faqal bal tamkusu indana. Abu Bakar mengatakan, bahkan engkau harus tinggal di tempat kami, engkau belajar aja. Fa'aba, ternyata dia tidak mau, bandel kepada gurunya untuk perkara yang tidak sampai fardu ain. Fa'arsalahu ma'ah, maka Abu Bakar pun mengirimkan orang itu, si murid itu bersama orang yang petugas yang dikirimkan. Wastausi bihi khaira, harusnya gitu ya, istausi. Beliau mewasiatkan utusan tadi agar berbuat baik kepada murid tadi. Falam yaghib anhu illa qalila. Tidaklah dia itu menghilang dari Abu Bakar kecuali sebentar saja. Hatta ja'a wa qad quti'at yaduh. Sampai dia datang kembali ke Madinah dalam keadaan tangannya telah terpotong. Falamma ra'ahu Abu Bakrin fadat ainah. Tatkala Abu Bakar melihatnya, maka berlinanglah air mata beliau. Waqal, beliau mengatakan, "Masya'nuk, ada apa denganmu?" Iya, sebelum menghukumi atau apa, bertanya dulu, ada apa ini? Qal, "Mazitu ala annahu kana yuwallini syai'an min amalih." Saya tidak menambahi kecuali orang tadi, yaitu apa? Utusan Anda menjadikan saya mengurusi sebagian dari amalan dia. Fakhuntuhu faridatan wahidah. Kemudian saya mengkhianati dia dari satu bagian saja. Cuma satu bagian saya khianati, saya korupsi. Faqata ayati, lalu dia memotong tangan saya. Faqala Abu Bakrin, tajiduna alladhi qata'a yada hadha yakhunu aksara min 20 faridah. Kalian akan mendapati orang yang memotong tangan orang ini mengkhianati lebih dari 20 bagian. Yaitu apa? Banyak orang-orang yang diberi amanah berkhianat lebih banyak atau korupsi lebih banyak. Wallahi la in kunta shadiqan la aqidannaka min. Demi Allah, kalau engkau jujur dalam ceritamu, pastilah aku akan melakukan qaid terhadapmu, untukmu dari dia, yaitu apa? Aku akan membalaskan apa yang dia perbuat terhadapmu itu. Qal summa adnahu walam yuhawwil manzilatahu allati kanat lahu min. Kemudian Abu Bakar mendekatkan dirinya, yaitu tetap dekat dengan
Abu Bakar, dan beliau tidak memindahkan posisi dia yang dulunya dia miliki di sisi Abu Bakar, tetap kedudukannya sama sebagai murid yang terdahulu. Qala wa kana rajulu yaqumu minal lail. Orang ini sering melakukan qiyamul lail, fayaqra, membaca Al-Qur'an, fa idza sami'a Abu Bakrin sautah, apabila Abu Bakar mendengar suara dia, qala Allah la rajulun quti'a hadza, demi Allah apakah orang seperti ini yang layak dia dipotong, yaitu takkan dia itu mencuri atau korupsi, dia rajin sholat. Qal falam yaghib illa qalila, tidaklah dia itu menghilang kecuali sebentar saja, hatta faqada alu Abi Bakrin huliyan lahum wa mata'an, sehingga keluarga Abu Bakar kehilangan perhiasan milik mereka dan kehilangan perkakas. Faqala Abu Bakrin turiqal hayyul lailah, Abu Bakar mengatakan, tadi malam desa ini didatangi pencuri. Faqamal aqta, maka orang yang tangannya terpotong ini bangkit. Fastaqbalal qiblah, dia menghadap ke kiblat. Wa rafa'a yadahu sahihah wal ukhra allati quti'at, dia mengangkat tangannya yang sehat, satunya itu, dan juga tangannya lain yang telah terpotong. Faqal Allahumma adhir ala man saraqahum au nahwa hada, ya Allah, tunjukkanlah kepada orang, yaitu jadikan nampak siapa orang yang mencuri keluarga itu, mencuri dari keluarga itu. Wa kana Ma'mar rubama yaqul, Ma'mar terkadang meriwayatkan dari Az-Zuhri itu apa? Kalimatnya, Allahumma adhir ala man saraqa ahla hadzal baiti sholihin. Ya Allah, tampakkanlah siapa yang mencuri dari keluarga yang soleh ini. Qal faman tasofan nahar, tidaklah mencapai pertengahan hari, hatta zoharu alal mata'i ingdah, sampai sehingga orang mendapatkan harta tadi justru di tangan orang itu, tangan orang yang terpotong itu. Faqala lahu Abu Bakar, Abu Bakar berkata kepadanya, wailak, celaka kamu, innaka laqalilul ilmi billah, sungguh engkau orang yang sedikit ilmunya tentang Allah. Rajin sholat tapi malah juga apa? Rajin mencuri. Bahkan apa? Ikut mendoakan lagi. Baik, fa'amara bih, beliau memerintahkan agar orang ini dihukum, faquti'at rijluh, maka kakinya dipotong. Ya, ini hikmah dari Allah, masih memberikan rahmat. Satu tangan dipotong, kalau mencuri lagi kaki. Agar apa? Agar dia masih melakukan aktivitas yang memerlukan tangan, bukan tangan satunya yang dipotong. Kalau masih mencuri lagi, ini melampau, ya tangan satu lagi hilang juga menurut undang-undang Islam. Qala Ma'mar wa akhbarani Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar nahwah, dan sanad ini jauh lebih kuat. Illa annahu qala, hanya saja beliau mengatakan, kana idza sami'a Abu Bakrin sautahu minal lail, apabila Abu Bakar mendengar suaranya di malam hari, qala malailuka bilaili sarik, malammu bukan malam pencuri, yaitu sama sekali engkau tidak tampak sebagai karakter seorang pencuri. Tayyib, wasanaduhu sahih. Intinya apa pembahasan ini dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini, bahwasanya ini karomah dari Allah Ta'ala, bahwasanya sampai si pencurinya sendiri diberi taufik untuk berdoa, mendoakan kecelakaan dirinya sendiri, sehingga ternampakkan siapa pencurinya, ternyata dia sendiri. Tayyib. Qala al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah fi Tarikhil Islam, qala al-Hakim sami'tu bin Qani bi Baghdad yaqul sami'tu Isa bin Muhammad At-Tahmani yaqul sami'tul Amir Ismaili bin Ahmad yaqul ja'ana abuna bi mu'addibin yu'allimuna ar-rafat. Seorang gubernur yaitu Ismail bin Ahmad mengatakan, ayah kami mendatangkan pendidik yang mengajarkan kepada kami akidah Rafidiyah. Ini tentunya salah, gimana mencari guru privat malah yang buruk. Fanimtu, kemudian saya tidur. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Saya tidur, kemudian saya melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai Abu Bakar dan Umar. Faqal lima tasubbu sahibai, kenapa engkau mencaci dua sahabatku? Ya, kalau diajari akidah Rafidhah, enggak lama kemudian akan mencaci Abu Bakar dan Umar. Fawaqaftu, maka saya pun berhenti atau berdiri, waqafa.
Faqala li biyadihi akada. Lalu Rasulullah berbuat terhadapku dengan tangannya demikian. Wa nafadhaha fi wajhi. Rasulullah menamparkan tangannya ke wajahku. Fantabahtu faza'an. Saya pun terbangun dalam keadaan ketakutan. Atau faza' yaitu ketakutan memang. Wa arta'idu minal humma. Badan saya menggigil karena demam. Famakastu alal firasi sab'ata ashur. Saya tinggal di atas pembaringan selama 7 bulan, yes. Sakit selama 7 bulan. Wasaqata sya'ri, rambut saya gugur, jadi gundul. Fadakhala akhi, saudara saya masuk menemui saya. Faqal, aish qissatuk. Aish yaitu ayu syai'in. Apa ceritamu sampai mengalami seperti ini? Fahadastuh, maka saya cerita kepadanya apa yang terjadi. Faqal i'tadir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaflah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tadartu wa tubtu, maka saya meminta maaf dan saya bertaubat. Gimana minta maaf? Rasulullah sudah wafat. Ya, berdoa pada Allah semampu mungkin. Mohon disampaikan pada Rasulullah sudah taubat dari akidah Rafidhiyah. Fama marroli illa jum'ah, maka tidaklah melewati saya kecuali 1 Jumat, yaitu 7 hari. Hatta nabata sya'ri, sehingga rambut saya pun tumbuh lagi. Sanaduhu Hasan ingkana sama'ul hakim min ibni Qani' qabla al-ikhtilat. Sanadnya Hasan apabila Al-Hakim mendengar dari Ibnu Qani' sebelum terjadinya percampuran hafalan dari Ibnu Qani'. Selesai dari karamah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, ini istirahat dulu atau lanjutkan? Lanjut dulu. Baik, kita lanjut sampai kita coba 1 jam coba ya. Sampai genap 1 jam. Al-babus tsani, bab kedua, karamatu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Al-hadisul awal, qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi. Haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar. An Simak Abi Zamil, qala haddatsani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala haddatsani Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayat sahabat dari sahabat. Qala lamma tazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri dari istrinya karena agak jengkel tatkala dimintai tambahan nafkah. Qala dakhaltul masjid, saya masuk ke masjid. Fa idzan nasu yanqutuna bil hasad. Ini juga sama ya, idza fujaiyah, dia harf. Datang setelahnya apa? Isim. Baik. Ternyata saya mendapati orang-orang tengah menusuk-nusukkan ranting. Bawa ranting, tusuk-tusukkan ke tanah. Wa yaqulun, mereka mengatakan talaqa Rasulullah SAW nisa'ah. Rasulullah SAW mentalak istri-istrinya. Sahabat memang apa? Jiwanya jernih, melihat Rasulullah sedih, maka mereka juga ikut sedih. Mereka tahu masing-masing istri Nabi itu mewakili sejumlah kabilah. Kalau sampai Nabi mentalak semua, ini akan apa? Banyak kabilah akan rugi itu. Makanya mereka bersedih hati. Dan juga sedih karena Rasulullah sedih. Baik. Wa dzalika qabla ayyumarna bil hijab. Peristiwanya sebelum mereka diperintahkan berhijab para wanita. Turunnya ayat hijab itu tatkala Nabi menikahi Zainab bintu Jahash. Faqala Umar, faqultu la a'lamanna dzalikal yaum. Lamnya waqi'atun li jawabi qasamin mahdzuf. Takdirnya apa? Wallahi, demi Allah saya benar-benar akan mencari tahu pada hari ini apa yang terjadi. Qal fadakhaltu ala Aisyah. Saya masuk menemui Aisyah. Faqultu ya binta Abi Bakar, wahai putri Abu Bakar. Aqad balagha min sya'niki an tu'dhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah mencapai derajatmu itu hak untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Umar memang tak takut apa-apa ya, walaupun ini istri kepala negara, tak takut nasihat-nasihat. Yang penting bukan dusta, bukan membuat fitnah, bukan mengadu domba, bukan pula menggunjing di belakang, langsung nasihat ke depan. Ke depan siapa yang layak dinasehati. Faqalat mali wa maluka. Wa malaka ya Ibnu Khattab, apa urusanku dengan engkau wahai Ibnu Khattab? Alaika bi aibatik, uruslah aib dirimu sendiri. Tentunya Ibnu Umar yang betul. Nasihat boleh, kenapa tidak? Yang penting langkahnya betul, menasehati, bukan ghibah di belakang-belakang.
Tidak menasihati langsung orang yang diburuk-burukkan. Qal fadakhaltu ala Hafsah binti Umar. Saya masuk menemui Hafsah bintu Umar, putrinya sendiri. Faqultu laha ya Hafsah, aqad balagha min sya'niki an tu'dhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah mencapai dari derajatmu itu untuk engkau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi laqad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuk. Demi Allah, sungguh aku tahu Rasulullah tidak suka padamu. Walaula ana la tallaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena aku, niscaya Rasulullah sudah mentalak engkau. Taib fabakat asyaddal buka, maka Hafsah menangis dengan tangisan yang paling keras. Faqultu laha, kemudian saya bertanya kepadanya, aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat huwa fi khizanatihi fil mashrabah. Beliau ada di gudangnya di mashrabah. Mashrabah adalah di lantai atas, tempat menyimpan barang-barang. Tayyib. Fadakhaltu, kemudian saya masuk. Bukan masuk ke atas, belum, tapi apa? Ya ke dekat situ. Fa idza ana bi Rabah ghulami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saya mendapati ada Rabah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qa'idan ala askufatil masrobah. Beliau duduk di tangga-tangga masrobah itu. Mudallin rijlaih, menjulurkan kedua kakinya. Ala naqirin min khosyab, pada suatu lubang dari kayu. Wahuwa jid'un yarqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Suatu tonggak kayu yang Rasulullah naik di atasnya. Mungkin apa? Untuk jadi tangga, undak-undakan atau apa? Wayan hadir, demikian pula kalau turun dengan apa? Menginjak tonggak-tonggak kayu itu. Fanadait, maka saya berseru, ya Rabah, ista'din li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabah, mohonkanlah izin untuk saya dari sisimu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia masuk rumah orang lain, minta izin dulu. Kalau sudah tahu ada izin, masuk, tidak mengapa. Izin lafzi atau izin hali, lihat kebiasaan dari tuan rumahnya seperti apa. Fanadhara Rabahun ilal ghurfah, kemudian si Rabah melihat ke kamar itu, kamar yang Rasulullah ada di dalamnya. Summa nadhara ilai, kemudian dia melihat kepadaku, falam yakul syai'a, dia tidak mengatakan apa-apa. Summa qult, kemudian saya mengatakan, ya Rabah, ista'dzin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mintakanlah izin dari sisimu kepada Rasulullah SAW untukku. Fanadhara Rabah ilal ghurfah, summa nadhara ilayya falam yakul syai'an, sama dengan yang tadi. Summa rafa'tu sauti, kemudian saya keraskan suara saya. Faqultu, kemudian saya mengatakan, ya Rabah, ista'dzin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahannya sama dengan yang tadi. Kemudian fa inni adzunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Karena saya menyangka Rasulullah SAW memperkirakan saya datang demi membela Hafsah. Wallahi la in amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi darbi unuqah la adribanna unuqaha. Demi Allah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk memenggal kepala Hafsah, pasti aku penggal kepala dia. Rasulullah lebih dicintai daripada putrinya sendiri. Wa rafa'tu sauti, saya mengeraskan suara saya. Fa'au ma'a ilayya an irqah, hanya an tafsiriyah, yaitu qal irqah. Maka Rabah mengisyaratkan kepadaku, maknanya adalah apa? Naiklah. Tayyib. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasir, dalam keadaan beliau sedang berbaring di atas tikar. Fajalastu, maka saya pun duduk. Fa'adna alaihi izarah, Nabi mendekatkan kepadanya kain ini Melayu, kain sarungnya, kain pelikat ya, kain sarung ya. Walaisa alaihi ghairuh, beliau tidak memiliki kain yang lain waktu itu. Masya Allah ya, kita alhamdulillah di dalam lemari banyak sekali itu. Wa idal hasiru qad assara fi jambih, ternyata tikar itu sudah memberikan jejak, memberikan pengaruh di sisi badan Nabi. Iya, sampai apa? Membentuk apa namanya tikar, membentuk
bentuk-bentuk itu anyaman atau apa di kulit kita kalau berbaring lama. Fanadhartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melihat dengan mata kepala saya ke dalam gudangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi qabdatin min syair nahwi sa. Ternyata saya hanya mendapati syair, yaitu apa, gandum yang agak panjang, kualitinya kurang dibanding dengan bur, panjang dan kurus. Hanya 1 sok saja, 4 mud, sedikit sekali. Wa mithluha qardon fi nahiyatil ghurfah, dan ada juga sejumput lagi di salah satu sisi dari kamar itu. Wa idza afiqun muallaq. Ana tak tahu ini afiq ini sejenis apa? Gerabah untuk untuk diisi air atau apa. Qal fabtadarat ainai, maka air mata saya pun berlinang. Qal ma yubkika ya Ibnul Khattab. Apa yang membuat engkau menangis wahai Ibnul Khattab? Qultu ya Nabiyallah wa ma li la abki. Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, kenapa saya tidak menangis? Wa hadzal hasiru qad asara fi jambik. Ini tikar sudah berpengaruh sudah membekas di sisi badan Anda. Wa hadhihi khizanatu kala ara fiha illa ma ara. Dan ini gudang Anda, saya tidak melihat di dalamnya kecuali apa yang saya lihat tadi. Wa dzaka Qaisar wa Kisra fi simari wal anhar. Sementara itu Qaisar, Heraklius, yaitu apa? Raja Romawi, dan Kisra, raja Persia, berada pada buah-buahan dan sungai-sungai, yaitu kaya raya mereka. Wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saffatuh. Sementara Anda adalah utusan Allah dan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi khizanatuk, ini gudang Anda, isinya cuma seperti itu. Faqal ya Ibnul Khattab ala tarda an takuna lanal akhiratu wa lahumud dunya. Wahai Ibnul Khattab, apakah engkau tidak ridha akhirat hanya menjadi milik kita sementara dunia menjadi milik mereka? Qultu bala, saya mengatakan tentu. Qal wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu, saya masuk menemui Nabi tatkala saya masuk itu. Wa ana ara fi wajhihil ghadab, dalam keadaan saya melihat ada kemarahan di wajah Nabi. Faqultu ya Rasulullah ma yashqu alaika min sya'nin nisa. Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda susah dari urusan para wanita itu? Fa in kunta talaqtahun fa innallaha ma'aka wa malaikatuh. Fa innallaha ma'ak wa malaikatahu wa Jibril wa Mikail wa ana wa Abu Bakrin. Baik. Bukan aba ya, padahal maktuf kepada apa? Lafdzul jalalah Allah. Tapi bisa ditakwil. Iya, nggak masalah. Boleh abu, boleh aba, nggak masalah insyaallah. Apabila Anda mentalak mereka semua, maka sesungguhnya Allah menyertai Anda. Demikian pula para malaikatnya, Jibril dan Mikail, juga saya dan Abu Bakar. Wal mu'minuna ma'ak, kaum mukminin juga akan beserta Anda. Bukan malah apa istilahnya, menyebelahi, malah mendukung para wanita yang menyakiti Nabi. Wa qallama takallamtu wa ahmadullah bi kalamin illa rajautu ayyakuna Allahu yusaddiqu qawli alladhi aqul. Dan jarang saya mengucapkan suatu perkataan dan saya memuji Allah, kecuali saya mengharapkan Allah membenarkan ucapan yang saya katakan. Wa nazalat hadhil ayah ayatut takhyir, turun ayat ini, ayat pilihan. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Semoga Rabbnya apabila dia kembali ke Nabi Muhammad SAW, mentalak kalian wahai para istri, menggantikan untuknya istri yang lebih baik dari kalian. Ayyubdilahu, kalau qiraah yang apa? Yubdilahu. Baik. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Apabila kalian berdua saling membantu untuk menyakiti Nabi, kalau kira lain apa? Tadzahara, ada tasdid. Maka Allah lah sebagai maula, sebagai apa? Pemimpin, penolong, pelindung untuk Nabi. Demikian pula Jibril dan orang-orang soleh dari kaum mukminin dan para malaikat setelah itu sebagai penolong. Ternyata apa? Turun wahyu membenarkan ucapan Umar. Wa kanat Aisyatu bintu Abi Bakrin wa Hafsah tadhaharani ala sairi nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka saling menolong untuk bersaing melawan istri-istri Nabi yang lain. Biasa antara apa? Dharair, antar madu memang terjadi persaingan. Faqultu ya Rasulullah atallaqtahun. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda mentalak mereka? Qala. Rasulullah mengatakan tidak. Qultu ya Rasulullah, inni dakhaltul masjid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya masuk ke masjid. Wal muslimuna yang kutuna bil hasa. Sebentar, tadi anak keliru ya, afwan. Hasa, tadi awal anak keliru. Hasa jelas apa? Kerikil itu sendiri. Mereka menusuk-nusuk kerikil, nakata. Menusuk dengan apa? Oh alam, apakah dengan ranting atau dengan jari? Hasa, kerikil. Yaqulun, mereka mengatakan talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Rasulullah SAW mentalak istrinya. Ya mereka menyangka begitu, padahal cuma mengilah, bersumpah tidak mendatangi mereka. Dan maksimal sebulan. Fa'anzalallah fa'ungzilu fa'ukhbiruhum. Bolehkah saya turun? Kemudian saya kabarkan kepada mereka annaka lam tutalliquhun. Untuk saya kabarkan bahwasanya Anda tidak mentalak mereka. Qala na'am in syi'. Boleh jika engkau mau. Falam azal uhaditsuh, terus menerus saya mengajak bicara Nabi hatta tahassarul ghadabu an wajhi, sehingga kemarahan mulai melemah atau menghilang dari wajah Nabi. Ia menghibur Nabi beliau. Hatta kasura dhahikuh, sehingga sehingga banyaklah tawaan dari Nabi. Nabi mulai gembira dengan hiburan dari Umar bin Khattab. Wa kana min ahsanin nasi sagra. Beliau adalah orang yang paling indah gigi serinya. Sagr, gigi yang di samping gigi seri, tapi bukan gigi taring. Summa nazala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa nazaltu. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya pun turun. Fanazaltu atashabbasu bil jid. Saya turun sambil berpegangan dengan tonggak kayunya itu. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama yamshi 'alal ard. Rasulullah turun seakan-akan berjalan di tanah. Ma yamassuhu yaduh biyadih. Rasulullah tidak menyentuh tonggak kayu tadi dengan tangannya. Faqultu ya Rasulullah, innama kunta fil ghurfati tis'atan wa ishrin. Saya berkata, wahai Rasulullah, Anda sebelum ini hanyalah di dalam kamar tadi selama 29 hari. Qal inna syahra yakunu tis'an wa ishrin. Nabi mengatakan sesungguhnya satu bulan itu terkadang 29. Ya tidak harus selalu 30. Faqumtu ala babil masjid. Maka kemudian saya berdiri di depan pintu masjid. Fanadaitu bi'a'la sauti. Kemudian saya berseru dengan suara yang paling keras. Ini boleh. Dengan apa? Dengan tujuan syar'i, bukan untuk membuat kebisingan atau kegaduhan dalam masjid. Lam yutallik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentalak istrinya. Wa nazalat hadhil ayah, dan turun ayat ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan dari keamanan ataupun ketakutan, mereka menyebarluaskannya. Idza di sini idza apa ini? Idza syartiyah dzarfiyah. Datang setelahnya apa? Fiil. Idza syartiyah dzarfiyah ini adalah isim dia, tidak seperti idza fujaiyah tadi. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, seandainya mereka mau mengembalikannya kepada Rasul dan kepada waliul amr dari mereka, la alimahul ladina yastambitunahu minhum, niscaya orang yang ingin mengambil pelajaran dari mereka akan mengetahuinya. Fakuntu ana istambatu dzalikal amr, saya termasuk orang yang mengambil pelajaran dari urusan tadi. Langsung tanya kepada Rasulullah. Bukan berarti disuruh taklid pada ulama, tapi apa? Bertanya, mengetahui hujahnya, setelah itu mengikuti apa yang sesuai dengan hujah. Baik, bukan taklid. Wa anzalallahu azza wa jalla ayat at-tahyir. Allah azza wa jalla menurunkan ayat pilihan. Wa aslul hadis akhrajahul Bukhari fi sahihi faqala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin
Abi Saur an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bih. Baik. Selesai dari hadis yang pertama, karomah Umar ibnul Khattab. Al-haditsus tsani, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Musaddad an Yahya bin Sa'id. Musaddad kalau dari Yahya pasti apa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Musaddad Abdul Hasan, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil. Thayyib Al-Basri. An Humaid, beliau adalah Abu Ubaidah Al-Basri, Humaid ibnu Tirwaih. An Anas radhiyallahu an, qala Umar radhiyallahu an, wa faqtullaha fi salas. Saya menyepakati Allah, yaitu sesuai dengan kehendak Allah di dalam 3 perkara, sesuai dengan wahyunya Allah dalam 3 perkara. Au wa faqani rabbi fi salas. Rabbku menyesuaikan dengan ucapanku dalam 3 perkara. Ini semata-mata taufik dan ilham tentunya. Qultu ya Rasulullah lawit takhatta maqama Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, sebaiknya Anda menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Makam bukan makam dalam bahasa kita, yaitu kuburan, tapi tempat berdirinya Ibrahim. Tatkala dinding Ka'bah sudah semakin meninggi. Kemudian Ismail yang membawakan batu untuk Ibrahim naik. Maka turunlah ayat itu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa qultu ya Rasulullah yadkhulu alaikal barru wal fajir. Wahai Rasulullah, yang masuk menemui Anda itu ada orang yang baik, ada juga orang yang jahat. Iya, di zaman itu ada munafik yang pura-pura masuk Islam dan sebagainya. Baik. Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab, sebaiknya Anda memerintahkan ummahatul mu'minin untuk berhijab. Fa anzalallahu ayatal hijab, maka Allah pun menurunkan ayat hijab. Hijab yang ini yang dimaksudkan apa? Para ulama menjelaskan maksudnya adalah yaitu apa? Hijab ruangan, memisahkan antara lelaki dengan perempuan. Qal wa balaghani mu'atabatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'ih, sampai berita kepada saya Nabi dengan sebagian istrinya itu mengalami itab, yaitu apa? Ada semacam apa? Saling mengkritik. Biasa suami istri, yang penting apa? Jangan sampai berlebihan. Fadakhaltu alaihin, kemudian saya masuk menemui para istri Rasul tadi. Qultu inin tahaitunna aw la yubaddilannallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan minkun. Jika kalian berhenti itu baik, atau benar-benar Allah akan mengganti kalian untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan yang lebih baik dari kalian. Hatta ata itu ihdanisa'ih, sampai-sampai aku mendatangi salah satu istri Nabi. Qalat, tahu-tahu dia mengatakan, ya Umar, ama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ya'idu nisa'ah. Apakah tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecukupan untuk memberikan nasihat kepada istrinya, hatta ta'idhuhunna, sehingga engkaulah yang memberi nasihat pada mereka. Tentunya Umar yang betul, dan tetap Umar lebih baik daripada tetap sahabat terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar kemudian Umar. Umar lebih betul dan lebih tahu dalam masalah ini, nasihat beliau betul. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwaja khairam minkunna muslimat, al-ayah. Wa qala ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya bin Ayyub hadatsani Humaid sami'tu Anas an Umar. Intinya sama ceritanya. Baik, masih ada waktu. Sudah habis. Baik, kita sampai jam berapa nanti untuk ini acaranya? Kalau ada pertanyaan mungkin apa? Tinggal tunjuk jari atau kasih kertas. Kalau enggak kita lanjutkan pembacaan secukupnya.